Jumat 13 Oktober 2023 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat kembali digelar oleh Kepala Kantor Urusan Agama Revitalisasi Kecamatan Sambas bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan memfasilitasi peserta kelas pranikah bagi calon pengantin atau pasangan muda yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat berjumlah 20 orang calon pengantin. Mengacu pada surat dari BKKBN Provinsi Kalimantan Barat nomor 18.3+-02/1/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Zoom meeting dipandu penyuluh KB dari Dinas P3AP 2 KB Sambas persiapan pranikah dalam upaya pencegahan stunting. Diawali pemaparan materi BIMWIN tentang ekonomi rumah tangga oleh Kepala Kantor Urusan Agama Revitalisasi Kecamatan Sambas Ahadi Yesos. Bagaimana cara mempersiapkan ekonomi dalam membina rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sejahtera, ungkapnya. Selain itu, Mustarina Mili Fitiara Eskep, penyuluh KB Kecamatan Sambas menegaskan. Ada beberapa langkah yang menjadi manajemen keuangan keluarga, yaitu perencanaan dengan langkah-langkah, kemudian membuat daftar kebutuhan keluarga, menentukan harga dan biaya setiap kebutuhan, menghitung jumlah penghasilan, keseimbangan penghasilan dan pengeluaran, lalu kemudian membuat pembukuan rumah tangga. Pelaksanaan dilakukan dengan kontrol penggunaan uang dan penyesuaian penggunaan uang. Terakhir adalah mengevaluasi dilakukannya untuk mengetahui apakah rencana yang telah dibuat itu dapat dilaksanakan dengan baik. Teman-teman semua, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang persiapan pranikah dalam upaya pencegahan stunting. Nah, mengapa upaya pencegahan stunting ini penting saya berikan kepada teman-teman Catin? Karena balik lagi, tentunya kita menikah bertujuan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan atau anak. Nah, tentunya kita ingin anak yang kita hasilkan kelak akan menjadi anak atau dan generasi emas ke depannya. Nah, dan juga tentunya bebas dari stunting. Nah, stunting ini merupakan program yang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, dan stunting ini pengertiannya adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Oke, jadi bisa dimengerti ya bahwa stunting ini adalah kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada anak sehingga menyebabkan tubuh anak menjadi pendek atau tidak sesuai dengan usianya. Dan tentunya selain efek samping tersebut juga berisiko menurunkan kecerdasan atau kemampuan kognitif dan kesehatan anak di usia selanjutnya. Baik, dan pencegahan stunting ini penting dilakukan ketika masa Catin, karena dari masa Catin inilah ibu bisa mempersiapkan tubuhnya, begitu pula dengan calon ayahnya, mempersiapkan tubuhnya agar bisa sehat, paripurna, sehingga akan menghasilkan anak yang bebas dari stunting. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau KSPK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia atau BKKBN RI, Novian Andusti MEMP melaporkan.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi calon pengantin dan pasangan baru dalam percepatan penurunan stunting. Dari hulu melalui kelas pranikah, kemudian sasarannya adalah calon pengantin yang telah atau akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan akan menikah dalam kurun waktu 3 bulan. Kemudian pasangan keluarga muda yang belum hamil, tuturnya. Isu yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada non-produktif, tentunya menjadi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul, berkualitas dan memiliki karakter sejalan dengan visi Indonesia Emas. Pada tahun 2045 tentunya pada saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Kita ditargetkan sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya. Generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia, akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan, ungkap Direktur Bina Kesehatan Remaja Dr. Edi Setiawan SSI MSc MSE. Dibahas pula materi aplikasi Elsimil dan pentingnya pemeriksaan kesehatan oleh Direktur Bina Ketahanan Remaja. Aplikasi yang digunakan untuk menekan angka stunting ini ditunjukkan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita. Dalam materinya bergerak mencegah stunting, pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin oleh Dr. Tan Syut Yen M. Hum. Stunting menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dipaparkan pula dari komposisi usia penduduk pada tahun 2023, 70% penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun atau berada dalam masa produktif. Komposisi ini disebut sebagai bonus demografi dan kelompok usia produktif inilah yang jumlahnya diperkirakan 180 juta jiwa yang diharapkan akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Kepala Kawak Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Towilan MH membahas dinamika keluarga dalam mengarungi bahtera perkawinan atau kehidupan berkeluarga. Tentu banyak dinamika yang terjadi, baik yang suka maupun yang duka. Menghadapi dinamika perkawinan tersebut perlu dikelola dengan baik agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis. Berikut adalah cara mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir atau batin kepada satu dengan yang lain. Kawah Sambas melaporkan.